Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dalam resensi buku. Pagi ini kami mau meresensi buku tentang audit. Di akhir Ramadan ini memang secara spiritual juga kita perlu audit diri ya. Menghitung-hitung amal, menyeleksi amal dan menambah amal dan lain sebagainya. Tapi semuanya tidak lepas dari audit. Nah, meskipun yang kami bahas nanti adalah audit keuangan, tapi kita juga perlu audit diri ya, untuk bagaimana diri kita diaudit untuk meningkatkan amal yang lebih baik di tahun mendatang. Ini pas di akhir Ramadan ya, kita perlu mengaudit diri. Tetapi tidak salahnya kita juga, walaupun Ramadan akhir ini, tetap kita resensi buku tentang auditing. Ini ditulis secara bersama. Baik, buku yang diterbitkan oleh Erika Media Aksara ya, dengan jamaah penulisannya, dengan diberi kata editor oleh Bapak Dr. Lugiatno. Ya. Ini sebuah kajian yang menarik karena auditing itu adalah mata kuliah utama di dalam prodi akuntansi. Dan menariknya kalau akuntansi itu berjalan mulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, laporan keuangan. Kemudian di dalam auditing mulai dari belakang, laporan keuangan, buku besarnya, kemudian bukti transaksinya, sampai materialitasnya. Itu ya. Tetapi dalam hal pertemuan hari ini kita kaji tentang bukti transaksi atau bukti audit. Karena audit itu yang paling penting adalah bukti transaksi dan legalitas transaksinya. Nah, itu. Ya, kenapa kok laporan keuangan perlu diaudit? Ya, untuk melihat apakah ada penyimpangan yang material ya, atau tidak. Kemudian kenapa audit itu harus menelusur sampai bukti transaksi? Karena semua transaksi harus dibuktikan secara material. Dan itu bukti transaksi tidak hanya sekedar bukti, tapi otoritas bukti transaksi itu sudah betul atau tidak. Kemudian otoritas itu apakah melalui prosedur yang betul atau tidak. Prosedur yang betul atau tidak harus melalui sebuah proses. Kenapa prosedur itu dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengaturan keuangan, mulai dari komisaris, direksi, sampai pelaksana keuangan. Nah, itulah audit. Jadi kalau kita runut audit dunia saja rumitnya seperti itu, apalagi nanti audit akhirat. Nah, betapa sangat penting mata kuliah ini ya, meskipun ini sebuah hanya sekedar mata kuliah, tetapi mata kuliah ini kalau dikaitkan dengan keagamaan itu sangat sesuai sekali ya. Di dunia saja harus diaudit, apalagi nanti di akhirat itu. Ini kalau kami maknai mata kuliah sama dengan makna spiritual. Maka bukti audit itu membutuhkan sesuatu bukti yang cukup. Dan kesalahan itu pasti ada ya. Makanya dalam audit itu disebut dengan materialitas. Kesalahan itu bersifat material atau tidak. Jadi audit itu sebenarnya bahasanya sudah betul, tidak mengatakan rek ono, tidak mengatakan benar atau salah, tapi mengatakan bahwa itu wajar atau tidak. Laporan keuangan disebut wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Nah, inilah mungkin bahasa itu sudah melalui diskusi yang panjang ya, kenapa hasil audit itu menggunakan kata wajar. Nah, itu fair gitu ya. Karena pasti ada sesuatu
kesalahan. Cuma kesalahan itu disebut salah saji material atau salah saji tidak material. Nah, itulah yang bisa diampuni dalam bahasa agama. Manusia itu pasti ada kesalahan, tapi kesalahan yang bisa diampuni dan kesalahan yang tidak bisa diampuni. Begitu juga dalam audit, menggunakan kata wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, nah, dan tidak melakukan opini. Nah, itu kan bahasa yang sangat sesuai sekali ya menurut kami, karena kalau mengatakan benar dan salah kayaknya tidak mungkin. Pasti ada tingkat kesalahan, tapi kesalahan itu bisa dimaklumi atau tidak, kesalahan itu wajar atau tidak wajar. Nah, yang penting di dalam audit juga ada bukti audit. Nah, setiap laporan keuangan dibuat harus ada pembuktiannya. Nah, itulah yang nantinya harus diaudit. Mulai dari transaksi, ya, kemudian nanti dibuat jurnal, jurnal nanti dikelompokkan menjadi buku besar nanti ada penyesuaian dalam tahun audit atau belum tahun audit, itu namanya penyesuaian, karena transaksinya itu bisa lebih dari 1 tahun, dan lebih dari 1 tahun itu tidak mesti mulai Januari, tapi bisa Januari, bisa juga Maret, bisa juga Desember. Nah, itulah yang disebut dengan penyesuaian. Dan itu kan harus mana yang diakui pada tahun tersebut. Nah, itulah yang harus dikatakan dengan sesuai dengan tahun peruntukannya. Bukti harus sesuai, harus cukup, harus legal. Nah, banyak transaksi yang tidak terbukti, banyak transaksi yang ada buktinya tapi tidak legal, banyak bukti transaksi yang ada buktinya legal tapi tidak wajar. Nah, ada pemaksaan, itu juga tidak wajar. Kemudian ada banyak temuan-temuan yang ternyata bukti transaksi itu legalnya hanya legal-legalan. Nah, legal-legalan itu ya legal yang dibuat-buat. Di kemudian hari akan dibuktikan juga. Nah, itu. Maka di dalam audit yang penting adalah relevansi. Nah, relevansi, banyak temuan audit itu yang tidak relevan. Sesuatu harusnya 5 miliar, tapi tidak relevan peruntukannya dan fungsinya. Tidak bisa, pengeluaran itu bisa sampai melebihi dari sewajarnya. Nah, inilah itu juga perlu diaudit. Jadi audit tidak hanya sekedar bukti transaksi, tapi termasuk dengan kewajarannya. Nah, itulah yang harus dilalui. Maka audit tidak sekedar angka yang ditampilkan, tapi angka tersebut wajar atau tidak, layak atau tidak, sesuai peruntukan atau tidak, legal atau tidak. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan audit tidak sekedar audit materialitas, tapi audit termasuk imaterialitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.